Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, ini kami anak-anak-Mu yang rindu mendengarkan firman Tuhan. Kuasai hati dan pikiran kami ya Tuhan dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dimampukan untuk mengerti apa yang Kau firmankan. Dan firman ini boleh tertanam dalam hati kami dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Bapa, karena kami telah siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada hari ini dengan tema doa syafaat, pelayan senyap. Terambil dari Yohanes 17 ayat 9 dan ayat 20 sampai 21. Dilanjutkan Roma 8 ayat 34 dan 1 Timotius 2 ayat 1 sampai 4. Dengarkanlah firman Tuhan. Yohanes 17 ayat 9 dan 20-21. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikku. Bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku melalui pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku, dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Roma 8 ayat 34, Kristus Yesus yang telah mati, bahkan dibangkitkan, duduk di sebelah kanan Allah dan memohon untuk kita. 1 Timotius 2 ayat 1 sampai 4. Karena itu pertama-tama aku menasehatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Haleluya. 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 Shalom Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara, melayani adalah panggilan setiap orang Kristen. Setuju atau enggak Bapak Ibu? Wah, suaranya masih kurang nih. Ini antara setuju atau enggak gitu ya. Melayani adalah panggilan setiap orang Kristen tanpa terkecuali. Setuju atau enggak? Benar ya, setuju ya. Sudah melayani semua di sini? Sudah terlibat dalam pelayanan semua? Ya, setiap kita yang ngakunya orang Kristen gitu ya, dipanggil untuk melayani. Tapi memang panggilan pelayanan setiap orang bisa berbeda-beda. Walaupun demikian, walaupun berbeda-beda, tetapi saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Nah, yang saya mau tanya Bapak Ibu Saudara, pelayanan apa aja sih yang Bapak Ibu Saudara ketahui di gereja kita nih paling enggak minimal? Pelayanan apa aja Bapak Ibu Saudara? Pelawatan, diakonia, apa lagi? Paduan suara ya. Apa lagi? Guru sekolah minggu. TPW, wah tolong dijelaskan tuh TPW itu apa? Nah, karena nggak semua orang tahu ya, TPW itu apa? Tim pelayan wilayah ya, pelayanan wilayah. Oke, yang di wilayah itu loh. Ya, apa lagi? Prokantor ya, pemusik. Ya. Ada apa tadi? Mendoakan orang lain. Nah, mendoakan orang lain ini jarang disebut, betul nggak?
Biasanya ya, kalau yang di belakang layar itu ada multimedia, tim liturgi, tim slide, itu masih kesebut. Tapi yang satu ini jarang disebut, mendoakan. Ya. Hari ini Bapak Ibu Saudara, kita akan bahas satu pelayanan yang spesial di gereja kita, yang saya tahu sudah banyak sebenarnya yang melakukannya, tetapi tidak banyak yang tahu arti pentingnya. Ya. Yaitu yang dikatakan pelayan senyap. Seperti tema kita ya, pelayan senyap. Apa itu? Pelayan senyap. Ada yang tahu? Ya, tadi udah disebutkan soalnya ya, mendoakan ya, berdoa ya. Satu pelayanan yang bisa dilakukan dalam diam, yang mungkin gak banyak orang tahu, tanpa diketahui orang lain, bahkan tanpa diketahui yang didoakan. Ya kalau diam-diam aja gak bilang, saya doain kamu loh, ya gak bakal tahu orangnya, bener gak? Tapi pelayanan ini tidak banyak yang menyadari arti pentingnya, tetapi sebenarnya pelayanan ini sungguh-sungguh berarti di dalam kehidupan. Di dalam setiap kita, ketika kita didoakan oleh orang lain, sadar atau tidak sadar, ya kita itu bisa lebih kuat, ya. Pelayanan tapi dalam diam, gitu ya. Makanya dikatakan pelayan senyap. Tapi doanya ini ya, yang dikatakan mendoakan, bukan doa yang biasa kita lakukan, bukan doa untuk diri kita sendiri, tetapi tadi dikatakan mendoakan orang lain. Menjadi pendoa syafaat. Memang kayaknya aneh juga ya, pelayanan jadi pendoa syafaat, gak pernah kelihatan, gak pernah kedengeran, gak pernah didaftarkan gitu ya. Bener ya? Oh siapa sih pendoa syafaat di gereja kita? Ada yang tahu? Gak ada. Mendoakan orang lain itu tidak terdengar, tidak terlihat, tetapi sebenarnya bermakna dan berdampak. Atau mungkin ada yang merasa, mendoakan orang mah tugasnya rohaniwan, bukan tugas saya. Ada yang merasa begitu Bapak Ibu? Bener gak begitu? Mendoakan mah tugasnya rohaniwan gitu ya. Semoga gak ada yang mikir begitu ya Bapak Ibu ya. Karena mendoakan orang lain itu bukan hanya tugas rohaniwan. Karena kalau hanya tugas rohaniwan, siapa yang mendoakan kami? Gak ada ya. Ya, sebelum kita membahasnya lebih jauh, kita perlu mengetahui dulu apa sih doa syafaat. Ada yang mau jawab Bapak Ibu? Apa sih doa syafaat? Iya. Artinya apa? Doa syafaat itu. Dan kenapa sih kita perlu melakukannya? Nanti kita akan bahas sama-sama ya. Apa doa syafaat itu? Ya? Doa permohonan. Oke, ada lagi? Betul, bukan mendoakan diri sendiri tetapi mendoakan orang lain ya. Kalau di 2 minggu yang lalu kita membahas tentang doa. Apa itu doa? Apa itu esensi doa? Ya, doa itu adalah komunikasi dengan Tuhan, perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Tetapi doa syafaat secara khusus masih tetap perjumpaan dengan Tuhan gitu ya. Tetapi doa syafaat ini secara khusus merupakan doa permohonan, betul, tetapi bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk kebutuhan orang lain atau pihak lain. Makanya tadi dikatakan mendoakan orang lain gitu ya. Misalnya ada orang-orang di sekitar kita yang sedang dalam pergumulan, atau mungkin kita berdoa untuk gereja, baik gereja lokal maupun gereja secara global. Kita mendoakan bangsa dan negara kita. Kita mendoakan perdamaian dunia.
Kita mendoakan masalah alam dan lingkungan. Itu doa syafaat. Doa syafaat adalah doa yang diperuntukkan untuk kebutuhan orang lain atau pihak lain. Nah, mungkin pertanyaan berikutnya adalah mengapa kita berdoa syafaat? Oke, kita udah tahu apa itu doa syafaat. Tetapi mengapa kita berdoa syafaat? Ada yang tahu Bapak Ibu? Bapak Ibu Saudara, ada yang mau menjawab mengapa kita berdoa syafaat? Mengapa? Betul sekali ya, karena itu adalah teladan Tuhan Yesus sendiri. Teladan Tuhan Yesus sendiri, kan kita katanya kalau orang Kristen itu adalah Kristus-Kristus kecil, orang-orang yang meneladani Kristus, orang-orang yang bersikap bertingkah laku sebagaimana Kristus. Artinya setiap teladan Kristus perlu kita lakukan. Dan dalam Yohanes 17 yang tadi kita baca, Tuhan Yesus berdoa untuk para murid. Bukan hanya untuk para rasul, tetapi untuk orang-orang yang kelak menerima pemberitaan mereka. Para murid ini termasuk kita. Tuhan Yesus berdoa untuk kita. Doa Tuhan Yesus bagi para murid ini dalam Yohanes 17 tadi itu dimaksudkan juga untuk mempersiapkan hati para murid, karena Tuhan Yesus akan segera meninggalkan mereka untuk melakukan misinya menebus manusia. Tuhan Yesus berdoa agar mereka tetap percaya dan dimampukan untuk menolong orang lain juga untuk dapat percaya dengan teladan-teladan yang Tuhan Yesus sendiri berikan. Selain dalam Yohanes 17, dikatakan pula dalam Roma 8 bahwa Tuhan Yesus memohon untuk kita. Berarti Tuhan Yesus menjadi pensyafaat bagi kita. Jadi berdoa untuk orang lain, bersyafaat itu adalah teladan Tuhan Yesus sendiri yang perlu dilakukan di dalam kehidupan setiap orang percaya tanpa terkecuali. Rasul Paulus juga mengingatkan Timotius untuk mendoakan semua orang. Dikatakan doakanlah semua orang termasuk raja-raja dan para pembesar. Kenapa dikatakan raja-raja dan para pembesar? Karena raja-raja dan para pembesar pada waktu itu, pada masa itu ditakuti, bahkan dibenci oleh rakyat. Karena mereka memerintah dengan tangan besi dan tidak terkecuali orang-orang Kristen pada waktu itu. Kenapa? Karena orang-orang Kristen pada waktu itu dikejar, dianiaya, dibunuh oleh pemerintah. Tetapi Paulus tetap menasihatkan Timotius untuk mendoakan agar umat dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Jadi tetap perlu mendoakan pemerintah agar dapat hidup tenang dan tentram. Ya. Dengan demikian semakin banyak orang yang percaya kepada Kristus. Dan Paulus meyakini hal itulah yang dikehendaki oleh Allah. Memang Bapak Ibu Saudara, sesungguhnya mendoakan orang lain atau bersyafaat itu asal mulanya memang berhubungan dengan tugas imam. Pemahaman di tengah masyarakat Yahudi, Yunani dan Romawi pada masa itu, tugas imam, ada yang tahu gak tugas imam itu yang utama apa pada masa itu? Tugas imam, ada yang tahu? Tugas imam itu adalah mediator. Mediator untuk seseorang bisa berhubungan dengan Allah. Ya. Imam itu adalah seorang yang memediasi antara Allah dengan manusia. Seseorang yang bisa menjadi perantara
seseorang yang bisa berkomunikasi. Jadi seorang imam, dia akan berkomunikasi dengan Allah dan menyampaikan kehendak Allah itu kepada manusia. Tetapi kemudian imam juga akan memohonkan atau menyampaikan segala permohonan dari umat kepada Tuhan. Tapi jangan bilang, nah bener kan mendoakan itu berarti tugas tugas rohaniwan. Bukan, tunggu dulu ya. Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan Yesus menebus kita, pengorbanannya di atas kayu salib. Ketika Tuhan Yesus berkorban di atas kayu salib, apa yang terjadi? Ada yang ingat? Guru sekolah minggu ini ingat? Tabir bait suci terbelah. Apa maknanya dari tabir bait suci yang terbelah itu? Yaitu manusia dilayakkan untuk datang kepada Allah Bapa. Setiap kita dilayakkan untuk datang kepadanya secara khusus melalui doa. Jadi tidak perlu lagi mediasi imam, karena Kristus sendiri yang menjadi perantara kita. Tapi dia yang jadi perantara kita itu melayakkan kita untuk datang langsung kepada Allah. Jadi ketika kita mendoakan orang lain, bukan berarti kita lebih layak dibandingkan orang yang kita doakan. Tetapi karena Tuhan Yesus telah lebih dahulu mendoakan kita, menjadi pensyafaat bagi kita. Sehingga ketika kita berdoa bagi orang lain, berdoa syafaat, bukan lagi kita menjadi mediator antara manusia atau antara teman kita atau antara sesama kita dengan Tuhan. Tetapi lebih kepada bentuk kepedulian, perhatian, ungkapan kasih kepada sesama kita maupun kepada pihak-pihak terkait yang kita doakan. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, sekitar mungkin 10 tahun yang lalu ya, udah lama sekali. Waktu saya ulang tahun, Boksu Andreas tuh WA saya. Ya biasa lah ya ngucapin selamat ulang tahun, tetapi ada satu yang gak biasa. Dia berkata, apa yang perlu didoakan? Waduh, saya kaget dan bingung loh waktu itu. Kenapa? Karena gak biasa ditanya apa yang perlu didoakan. Tetapi tahun ini, ketika ditanya hal yang sama, saya dengan mudah mengungkapkan beberapa pergumulan saya yang perlu didoakan. Uniknya Bapak Ibu Saudara, tahun ini bukan hanya Boksu Andreas, tetapi beberapa rekan yang melakukan hal yang sama. Selain ngucapin selamat ulang tahun, nanya apa yang perlu didoakan. Rupanya kultur doa yang baik ini sudah mulai menular ya ke beberapa orang. Bapak Ibu Saudara, doa seringkali dianggap hanya. Ini kita kelewatan banyak ya. Oke. Seringkali dianggap hanya. Saya nggak bisa pelayanan ini, saya nggak bisa pelayanan itu. Aduh, suara saya sumbang, nggak bisa jadi prokantor nih ya, kayak Cici Koko yang di depan sini. Aduh, saya mah nggak bisa, nggak ngerti nada, nggak bisa jadi pemusik. Apalagi harus jadi WL, aduh nggak bisa, gitu ya. Jadi penatua, aduh, apakah saya ini, katanya gitu ya. Saya hanya bisa berdoa. Dikatakan doa itu hanya. Padahal berdoa itu adalah pelayanan yang luar biasa. Yang bukan hanya gitu ya. Kadang-kadang kita berpikir doa itu hanya saya mah hanya bisa berdoa. Saya mah gak bisa ngasih apa-apa, hanya bisa berdoa. Padahal jika kita sungguh-sungguh memahami doa dan memahami bahwa mendoakan orang lain adalah suatu keistimewaan karena Tuhan sudah melayakkan kita. Seharusnya kita tidak melihat doa sebagai hanya, tetapi sesuatu yang sungguh berharga. Bapak Ibu Saudara, kita diingatkan bahwa tahun ini adalah tahun doa bagi gereja kita.
Di tahun ini kita diajak untuk mendoakan satu orang secara konsisten. Di tahun ini juga kita didorong untuk memiliki sahabat doa. Seorang yang dapat berbagi beban dan saling mendoakan. Bapak Ibu Saudara, sedikit curhat begitu ya. Menjelang akhir tahun lalu tuh banyak hal yang tidak menyenangkan yang terjadi dalam kehidupan saya. Tetapi puji Tuhan, saya bisa berbagi pergumulan kepada beberapa orang sahabat yang mendoakan saya. Apakah masalah saya hilang Bapak Ibu Saudara? Tentu tidak. Tetapi bisa teratasi dengan baik. Dan saya bisa menghadapi semua masalah itu dengan lebih tenang. Tetapi sesungguhnya saya tahu bahwa bukan hanya beberapa rekan dan sahabat yang mendoakan saya karena saya meminta. Tetapi banyak Bapak Ibu Saudara yang juga mendoakan saya dalam diam. Dengan atau tanpa saya ketahui. Saya yakin doa-doa itu juga yang menguatkan saya. Dan juga menguatkan setiap kita yang didoakan melalui pelayanan senyap ini. Jadi siapa yang masih bilang bahwa mendoakan hanya tugas rohaniwan? Kami pun perlu didoakan. Dan Bapak Ibu Saudara yang sudah mendoakan kami. Bapak Ibu Saudara perlu tahu bahwa itu sangat menguatkan kami di dalam pelayanan. Dan tentu saja mendoakan Bapak Ibu Saudara tentu saja bukan hanya mendoakan kami rohaniwan, tetapi mendoakan beberapa orang yang lain dalam pergumulan mereka. Mendoakan gereja, mendoakan kesehatian pelayan. Dan itu yang membuat kita semua kuat. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, setiap kita yang mengaku orang Kristen sesungguhnya terpanggil, dipanggil bukan hanya untuk berdoa bagi diri kita sendiri, bukan hanya untuk berdoa untuk kepentingan kita, tetapi juga untuk mendoakan orang lain. Kita dipanggil untuk mendoakan orang lain. Walaupun ini terlihat sebagai hal yang kecil. Mungkin kita juga tidak menyadari dampak doa-doa tersebut. Tetapi percayalah Bapak Ibu Saudara, doa-doa Bapak Ibu Saudara tidak akan sia-sia. Doa-doa kita bagi orang lain, bagi pihak lain, itu didengar dan dijawab oleh Tuhan. Dan doa-doa kita itu tentu saja berkenan di hadapan Tuhan kita. Karena itu kiranya setiap kita dimampukan untuk tidak hanya berdoa bagi diri kita pribadi, tetapi menyadari juga panggilan kita untuk mendoakan orang lain. Menjadi pelayan-pelayan senyap, minimal di tengah keluarga kita, lingkungan terdekat kita, gereja kita, bangsa dan negara kita. Amin.